Eubeu. Pada zaman dahulu berdiri satu kerajaan yang makmur dan damai. Dalam wilayah kerajaan itu terdapat satu pohon besar yang menjulang tinggi yang diberi nama Eubeu atau pohon pemberi. Letaknya cukup strategis bagi banyak orang. Setiap hari semua makhluk hidup datang di bawah rindangan pohon tersebut untuk berteduh. Burung dan hewan lain hinggap di pohon itu dan minta pemberian. Daun pohon itu setiap hari melambai-lambai, sepertinya memanggil sekalian makhluk di bumi, mengokohkan persatuan dan kesatuan. Pohon tersebut cukup adil dalam memberikan rezeki, sehingga tidak seorang pun manusia yang miskin dan melarat. Pohon tersebut dinamai oleh masyarakat pohon pemberi rezeki. Suatu ketika saat fajar menyingsing, sekalian makhluk bersukaria menyambut pagi hari yang ceria. Seketika datanglah bertamu seekor binatang kecil namanya Lito-Lito atau ulat kecil, mau menghadap Eubeu atau pohon pemberi, hendak meminta pertolongan agar dia dapat menjelma menjadi seekor ayam jantan. Pohon pemberi atau Eubeu mengabulkan permintaannya, lalu diberi namanya si jago. Ayam jago pergi dengan gagahnya, berniat hendak membunuh ayam-ayam dalam kerajaan. Si jago secepat kilat telah tiba di halaman istana raja. Dia melihat ribuan ayam hidup santai di halaman kerajaan. Tanpa perhitungan dan rasa kasih sayang terhadap sesama, si jago terbang menghajar semua jantan dan betina. Dan kesaktiannya, ribuan ayam mati dan yang lain bersembunyi. Melihat kenyataan itu, putra Baginda Raja memerintahkan para hulu balang mengejar ayam jago untuk dibunuh. Si jago terbang ke angkasa menuju Eubeu atau pohon pemberi. Segala peristiwa diceritakannya, dan si jago memohon agar pohon pemberi mengubah wujudnya menjadi seekor kambing. Lalu si jago menjelma menjadi seekor kambing, beri namanya Hitam. Hitam meloncat-loncat kegirangan lalu pergi meninggalkan Eubeu. Saat si Hitam tiba di tempat kawanan kambing, gembala sedang beristirahat. Kesempatan itu dilewatkan oleh Hitam untuk membunuh semua kambing jantan dan betina. Ratusan yang mati, puluhan ekor luka-luka. Para gembala terkejut dan sedang melihat ratusan kambing yang mati. Hitam secepat kilat lari menyelinap. Pagi hari, Hitam menceritakan segala peristiwa yang terjadi pada Eubeu. Awal gembala ternak berniat membunuhnya. Hitam mohon kepada pohon pemberi agar wujudnya menjelma menjadi seekor kuda diberi nama Merah. Merah lalu pergi meninggalkan Eubeu, bermaksud membunuh semua kuda bahkan manusia. Dari kejauhan tampak olehnya seekor kuda ditunggangi oleh seorang pemuda. Merah mempercepat langkahnya hendak melampiaskan niat buruknya. Ketika berdekatan secepat kilat, kedua kaki Merah menyerang kuda tadi. Akhirnya kuda itu mati dan penunggangnya luka berat. Merah meneruskan perjalanan menuju istana raja dan memasuki gelanggang kuda. Terjadilah pertempuran yang sengit. Si Merah berhasil membunuh beratus-ratus ekor kuda dan puluhan yang luka dan cacat. Para hulu balang dan prajurit mengejar si Merah. Beberapa peluru menghujani ke arah Merah, namun karena kesaktiannya, tak ada satu peluru yang menembusnya. Peristiwa itu diceritakan kepada Eubeu dan memohon agar ia menjelma menjadi seorang pemuda sakti. Merah menjelma menjadi seorang pemuda dan diberi nama Sabee Tandro atau keras kepala. Sabee Tandro pergi meninggalkan Eubeu, mengenakan pakaian pendekar sakti menuju istana raja dan sedang merayakan pesta ulang tahun. Dengan gagah perkasa, Sabee Tandro memasuki istana lalu menghadap Baginda Raja, menyampaikan maksud kedatangannya. Sabee Tandro memperkenalkan diri bahwa ia seorang putra raja dari kerajaan yang sungguh jauh dari kerajaan ini, bermaksud menggantikan kedudukan Baginda Raja. Dengar ucapan itu, Baginda Raja terkejut dan terperajat dari tempat duduknya. Ia berkata, "Ketahuilah, maksud kedatangan Tuan tentu saja ditolak oleh rakyatku." Sabee Tandro memberi tawaran kedua.
Secara damai ditolak, satu-satunya jalan hanya dengan peperangan. Akhirnya opsi yang terakhir menjadi pilihan, yakni terjadilah peperangan yang dahsyat di seluruh kerajaan. Ratap dan tangis terdengar di mana-mana. Darah manusia mengalir ke sungai. Hari ketiga, panglima besar kerajaan memberi isyarat tanda menyerah. Segera diadakan perundingan dan hasilnya Sabe Tanro dinobatkan menjadi raja. Nama kebesarannya Raja Tanrofu, atau raja yang bertahan pada pendapat. Raja Tanrofu memerintah dengan gaya korupsi dan kekerasan atau diktator. Seluruh rakyat menderita, bahkan ribuan orang mati kelaparan. Raja Tanrofu berniat membangun istana raja, sebuah bangunan cakar langit megah dan istimewa. Diperintahkan seluruh rakyat mengambil Eubowo sebagai bahan bangunan. Mendengar ucapan itu, seluruh rakyat bersedih, namun tak seorang pun yang berani menolak perintah raja. Kendati pun mereka tahu bahwa Eubowo sumber rezeki. Eubowo digergaji oleh tukang kayu, namun setengah hari mereka tidak berhasil. Kulitnya saja pun tidak dapat tergores oleh setiap jenis alat yang mereka gunakan. Eubowo menangis sedih dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian membunuh aku?" Para tukang menjawab, "Raja Tanrofu." Pemberi menjawab, "Suruh Raja Tanrofu di sini. Sesuatu yang hendak saya sampaikan." Mendengar berita itu, Raja Tanrofu sangat marah lalu mengenakan baju tanda kebesarannya dan senjatanya. Ketika Raja Tanrofu tiba di bawah pohon pemberi, Bobo berseru, "Saudara Raja Tanrofu, budi baikku kau balas dan kejahatan. Hari ini saksikan hai semua makhluk di bumi dan seluruh rakyat. Inilah asal usul Raja Tanrofu. Raja Tanrofu menjelma menjadi seekor kuda, kuda menjelma menjadi kambing, kambing menjelma menjadi ayam, ayam menjelma menjadi lito-lito atau ulat. Semuanya terjadi menurut yang diucapkan oleh Eubowo. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa yang aneh dan luar biasa itu. Eubowo menyuruh salah seorang rakyat segera membunuh lito-lito tadi agar kejahatannya berakhir dengan kematian. Eubowo membimbing seluruh rakyat agar berbuat dengan baik dan bekerja keras. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan berkembang karena pengalamannya. Hargailah segala jasa-jasa yang baik yang telah diterima semasa hidup. Jangan melupakan sejarah dan jangan memutarbalikkan fakta. Demikianlah kisah tentang Eubowo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yahoo.